Hai hai hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan membuat martabak pandan. Nah, pertama-tama di sini kita siapkan tepung terigu sebanyak 340 gram. Kemudian berikan 2 sendok makan tepung maizena. Lebih baik sih tepung tapioka. Namun di dapur saya hanya ada tepung maizena. Saya memanfaatkan bahan yang ada. Selanjutnya ada lagi gula pasir. Gula pasir silakan berikan 4 sampai 6 sendok makan. Ini tergantung Bunda juga ya, kalau mau manis ya sampai 6 sendok makan. Nah, kemudian selanjutnya ada garam secukupnya saja. Selanjutnya ada lagi baking powder. Baking powder juga secukupnya, silahkan bunda-bunda sesuaikan. Selanjutnya ada lagi baking soda. Nah, perbandingannya baking soda sama baking powder, dibanyain baking powder ya bunda. Nah, selanjutnya ada lagi ragi instan. Nah, ragi ini juga silahkan disesuaikan juga untuk martabaknya ini berkembang dengan sempurna atau mengembang. Nah, selanjutnya kita akan berikan air sebanyak 1 liter. Terus diberikan air sebanyak bukan 1 liter bun, maaf, ternyata hanya 500 mili. Oke deh, maaf ya bun, 500 mili saja. Oke, selanjutnya kita akan aduk sampai rata dan seperti ini. Nah, karena di sini kita akan membuat martabak pandan, jadi kita akan kasih pasta pandan. Silakan bunda sesuaikan untuk banyak sedikitnya. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Nah, setelah rata, bunda silahkan mendiamkannya. Martabak ini kurang lebih 1 jam, atau saya juga terkadang lebih dari 1 jam. Tidak masalah, dia akan tetap mengembang dengan sempurna. Oke deh, kita akan tutup terlebih dahulu. Oke, sudah didiamkan beberapa jam. Sudah waktunya kita membuat martabaknya. Nah, di sini sebelum bunda menuangkan martabaknya ke teflon, kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya rata ya. Nah, di sini teflonnya harus benar-benar panas nih bun, supaya pengembangan martabaknya ini sempurna, sehingga martabaknya ini terasa lebih enak dan lembut ya. Nah, di sini kita akan berikan atau tuangkan adonan martabak pandannya. Kita sisi-sisinya kita tekan-tekan supaya kelihatan dari sininya bahwa martabaknya ini sudah matang atau belum. Nah, kita tunggu nih bun sampai banyaknya gelembung. Nah, kalau sudah banyaknya gelembung seperti ini, kita akan berikan gula pasir. Nah, kita taburkan gula pasirnya, silahkan disesuaikan bunda. Kalau manis, silahkan dibanyain. Kalau nggak suka manis, ya disesuaikan saja ya. Nah, setelah ditabur-tabur gulanya, kita akan tunggu lagi martabak pandannya ini dengan cara ditutup. Nah, ditutup, kita akan tutup. Belum datang juga. Oke, kita tunggu tutupnya. Belum ada ditutup juga. Sorry ya bun, maklumlah suami saya yang ngerekam jadi sambil-sambil juga. Nah, akhirnya datang juga nih bun. Kita tutup martabak pandannya supaya matangnya merata dan atasnya juga matang dengan sempurna. Oke, beberapa kemudian kita tunggu. Kita cek dulu apakah sudah matang.
dan ternyata masih agak basah. Nah, kalau seperti ini masih agak basah, Bun, lebih baik kita tutup lagi supaya martabaknya matang sempurna dan tidak ada rasa tepung yang mentah atau seperti apa gitu. Oke deh, Bun. Nih, akhirnya sudah masak juga martabak pandannya. Kita angkat. Nah, bisa dilihat ya, Bun, pinggir-pinggirnya ini agak kecoklatan. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa martabak pandannya ini sudah matang. Oh iya, Bun, lupa satu informasi lagi. Tadi apinya, Bun, sedang cenderung kecil ya. Jangan terlalu besar atau gimana gitu, khawatir nanti bawahnya sudah gosong sedangkan atasnya masih basah. Jadi sedang cenderung kecil, terlalu kecil juga tidak karena nanti akan kesusahan untuk menggelembungnya dari berkembangnya martabak pandan ini. Oke, nih udah ada tahap selanjutnya. Silakan diberikan mentega di atasnya dan kita rapihkan, kita ratakan ke semua sisi-sisinya. Mentega di sini membuat martabaknya semakin lemak, orang Melayu bilang, atau semakin gurih, semakin enak. Nah, di sini keluarga saya dikarenakan suka basah nih, Bun. Jadi menteganya ini lumayan agak banyak dikasihnya. Kita akan ratakan dulu pinggir-pinggirnya sampai ke pinggir-pinggirnya diratain. Nah, setelah itu kita potong dua terlebih dahulu ya, Bunda. Nah, setelah dipotong, barulah kita akan berikan toppingnya. Di sini topping pertama saya adalah coklat meses. Nah, coklat mesesnya ini silahkan disesuaikan ya, Bunda. Kalau memang suka banyak topping dan manis supaya enak, silahkan diberikan yang banyak. Saya ini diberikannya sedang saja, tidak banyak juga tidak sedikit. Nah, setelah ini kita tabur-taburkan toppingnya. Setelah ditaburin topping coklatnya, nah selanjutnya kita akan berikan susu kental manis. Oh, ada anak saya ngambil coklat. Maaf ya, Bun, biasa anak-anak tidak tahan melihat coklat. Nah, kembali lagi nih, Bun, ke martabak pandan. Kita masih memberikan susu. Nah, di sini saya memang keluarga sini suka basah, jadi susu pun kami berikan banyak-banyak gitu. Itu boleh disesuaikan sih, Bun. Kalau mau sedikit juga gak apa-apa. Setelah itu kita lipat. Nah, setelah dilipat, jangan lupa sebelum dipotong di atasnya juga diberikan mentega lagi supaya tidak kesusahan untuk memotong martabaknya. Oke, kita oles-oles dulu martabaknya pakai mentega, diratakan. Setelah rata, barulah kita akan potong martabaknya. Selamat menyaksikan. Wah, nih, Bun, sudah jadi martabak pandan coklatnya. Aduh, menggiurkan sekali nih, Bun. Tak sabar pengen segera makan martabaknya. Dari warnanya juga cantik, ngiler lihatnya. Sudah tak sabar deh kalau memang dari depan mata udah dimakan langsung. Oh iya, Bun. Nih di sini saya akan melanjutkan nih. Ini kan ukuran 340 gram tepung terigu. Nah, dijadikan 2 kali membuat martabaknya. Ini pakai teflon yang agak besar ya, Bun. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat yang kedua kalinya. Yuk kita saksikan lagi.
Oke deh, kalau sudah diangkat seperti ini, seperti biasa kita akan berikan mentega dulu supaya rasanya lebih enak, gurih. Nah, di sini saya agak banyak nih kasih menteganya, Bun. Biar basah dan ketika digigit itu ada basahan-basahannya yang bikin manis di mulut, Bun. Nah, kita potong dua seperti yang tadi. Yang pertama ya, Bun. Nah, setelah dipotong, barulah kita akan berikan toppingnya. Nah, tapi yang kedua ini saya menggunakan kelapa parut. Nah, kelapa parutnya ini sudah dikukus ya Bunda, dan saya dikukusnya ini udah dicampur dengan gula pasir. Karena saya suka manis nih Bun, makanya diberikan gula pasir ketika mengukus kelapanya tersebut. Ini opsional sih Bun, kalau Bunda nggak kasih gula pasir pun nggak apa-apa. Karena dapat manisnya juga dari nanti susu kental manis tersebut ya. Silakan disesuaikan saja ya, sesuai selera Bunda-bunda di rumah. Nah, kita berikan dulu topping yang kedua ini yaitu kelapa parut. Nah, ingat ya Bun, kelapa parutnya sudah dikukus terlebih dahulu. Nah, kita lihat kalau sudah diratakan toppingnya. Nah, masih kita berikan lagi. Oh, saya ini memakai kelapanya agak tebal nih Bun, karena emang saya suka banget sama kelapa parut ini. Nah, jadi saya berikan agak tebal untuk toppingnya. Nah, setelah selesai kita berikan susu kental manis. Nah, supaya manisnya lebih terasa. Nah, diberikan susu kental manis lagi. Oke, sudah diberikan susu kental manis. Kita tutup oleh martabak yang sebelahnya. Dan seperti biasa kita akan memotongnya. Selamat menyaksikan. Oke deh, akhirnya sudah selesai memotong martabaknya. Sekarang kita pindahkan ke tempatnya. Lihat tuh Bun, kelapanya. Kelapanya sungguh menggiurkan. Nah, kita letakkan dulu di tempatnya ya nih Bun. Nah, kita kemas dulu supaya rapi dan tidak berserakan. Nah, kita pindahin dulu. Aduh, udah nggak sabar nih Bun yang memakannya. Kelihatannya enak sekali. Bunda-bunda boleh deh dicoba dengan resep ini, insya Allah tidak akan gagal. Ini resepnya sangat mudah, menggunakan bahan yang ada, alat pun yang ada, bahkan saya memakai teflon ya Bunda, dan tutupnya pun pakai tempat untuk membuat kue kering. Nah nih Bun, waduh udah digigit ternyata. Aduh Bun, rasanya tidak ada duanya nih Bun. Persis seperti martabak-martabak yang dijual oleh orang lain itu. Rasanya enak, malah menurut saya lebih enak ini lagi yang buatan saya. Oke deh, jangan lupa subscribe, comment, and like.